Biasanya, Lani memperoleh keong segar dari para petani di daerah Banyumas. Keong-keong yang menjadi hama di sawah ternyata bisa juga dijadikan tambahan penghasilan dapur. Makan keong? Kenapa tidak? Keong sawah ternyata bisa juga jadi menu istimewa yang lezat. Lani telah membuktikannya. Usaha masakan keong milik Lani ini sudah bertahan selama 15 tahun. Awalnya pria ini hanya membuka warungnya di bulan puasa. Tapi kini setiap hari paling tidak ia harus menyediakan 10 kg keong untuk memenuhi permintaan para pelanggan setianya. Biasanya, Lani memperoleh keong segar dari para petani di daerah Banyumas. Keong-keong yang menjadi hama di sawah ternyata bisa juga dijadikan tambahan penghasilan dapur. Nah, beginilah cara keong diolah. Pertama-tama, keong dilubangi di bagian cangkang ekornya. Ini untuk membuang kotoran saat keong dicuci. Kemudian keong dicuci bersih dan direndam selama 1 malam agar amisnya hilang. Kemudian keong dicuci kembali sebelum dimasak. Bumbu yang digunakan sebenarnya sederhana saja. Hanya cabai, bawang, kemiri, dan sedikit kunyit. Semuanya dihaluskan lalu ditumis. Hanya saja yang membuat masakan ini lezat adalah Lani tak pelit bumbu. Coba lihat. Untuk memasak keong 1 kuali penuh seperti ini, Lani menggunakan bumbu hampir seperempatnya. Benar saja, belum apa-apa masakan sudah tercium wangi. Tapi Anda harus bersabar, keong ini baru matang setelah 3 jam dimasak. Yang udah jadi ya Pak ya? Iya. Setelah 3 jam menunggu akhirnya bisa makan juga. Tapi ini ngomong-ngomong nih gimana cara makannya nih Pak? Ini kan masih ada apa ya? Masih ada cangkangnya. Nah, bisa ajarin nggak nih Pak? Saya belum pernah makan keong soalnya. Jadi kalau apa? Kalau aslinya seninya makan keong itu begini sebenarnya ya. Aslinya. Ini contoh ya. Aslinya itu begini. Oh, diseruput. Bisa toh Pak? Bisa. Ini kadang-kadang seninya juga ini untuk ambil air. Oh gitu. Ini sedap sekali nih rasanya, bisa untuk lauk sama nasi hangat. Kalau itu nggak bisa, ini nggak bisa di model gini. Ini nggak bisa, kadang-kadang kita bantu pakai. Oh tadi makanya gunanya tadi Bapak kasih colokan gigi tadi ya? Ini ditusuk gini ini keluarin langsung dulu. diangkat. Oh gitu. Oh. Saya coba. Bisa. Seruput. Bisa nggak ya? Ambilin nanti ada kita. Ini yang kecil apa yang besar? Hati-hati ya, kecil boleh, besar boleh, hati-hati. Gimana caranya? Ya enggak. Kalau nggak bisa dibantu ini. Salah. Airnya dong. Ya ampun. Pakai ini aja. Nyerah lah. Nggak bisa nyeruput. Pedesan Pak. Ini juga tergantung dari daerah mana keongnya. Oh gitu. Itu menentukan ya? Iya menentukan. Kalau ini kan dari Demak. Rasanya kayak gini, enak. Oh gitu. Agak. Lebih enak lagi kalau keong dari Banyumas, asli Banyumas. Emang kenapa Bapak nggak ngambil yang dari Banyumas Pak? Di Banyumas sendiri itu sudah nggak ada. Sawah-sawah sudah pada jadi perumahan. Pak, sebenarnya masakan keong nih cuma bisa dibikin seperti ini atau bisa dibikin masakan lain? Enggak ya? Bisa. Enggak, macam-macam bisa bikin macam-macam. Oh gitu. Misalkan Apa aja contohnya Pak ya? Sate keong kita bisa. Terus untuk itu apa? Bisa penyembuhan penyakit liver. Oh liver bisa. Itu bisa dibikin sop keong. Gitu. Terus kalau untuk ginjal juga bisa.
detail juga bisa. Tapi Pak, kalau misalnya dibikin sop itu nggak amis Pak, itu kan kalau ini kan mungkin ada bumbunya ya. Kalau sop itu gimana? Justru sop itu amis untuk penyembuhan itu, penyembuhan apa? Liver. Liver kan ya diambil itu yang amis-amis itu loh. Misalkan sekarang kan kerang sudah jarang, jadi ini pakai ini justru di sop itu biar amisnya enggak. Oh gitu Yang ya. bikin sembuh itu amisnya itu. Amisnya itu ya. Sebenarnya keong bisa diolah menjadi beragam masakan. Hewan bercangkang ini ternyata juga nikmat disantap dalam bentuk olahan sate atau sop. Tapi keahlian Lani memang masakan pedas yang saya cicipi ini. Selain rasanya menggoyang lidah, keong ternyata juga cukup bagus bagi kesehatan. Hewan ini dipercaya manjur untuk mengobati penyakit liver, asalkan dikonsumsi secara rutin dan tepat. Tapi hati-hati, kalau asal menyeruput, bisa-bisa Anda malah terkena penyakit tenggorokan alias tersedak.